Nanti kalau sudah kalau sudah apa start ya substansi saya presensi dulu, presensi kuliah. Baik, saya tambahkan token kalau sudah muncul. Dicoba saja Bapak Ibu. Sudah muncul belum disiapkan? Kalau belum nanti saya panggil satu persatu manual. Belum muncul, Prof. Baik, kalau begitu Pak John, baik. Hadir, Prof. Am, kalau Bapak Ibu di mute dulu mic-nya supaya tidak bocor banyak ke sini. Bu Nani, dulu. Pak Ibu Hadir, Prof. Pak Ilham di mute dulu mic-nya. Ya, ya. Kemudian oke. Kalau gitu sebentar. Pak Ilham ada Pak Ilham? Oh iya. Hadir, Prof. Iya, Prof. Berikutnya Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Hadir, Prof. Oke. Terus Pak Hidayat ada. Oke. Hadir, Prof. Siti Aminah. Hadir, Prof. Siti Aminah. Terus Bu Nani Mursidah. Bu Nani. Hadir, Prof. Hadir. Baik-baik. Kemudian Bu Andina. Ya. Hadir, hadir, Prof. Oke. Terus Pak Zainul. Prof. Hadir, Prof. Oke. Kemudian Bu Hamurti. Hadir. Oke. Hadir, Prof. Terus Pak Herman. Hadir, Prof. Halo Pak Herman. Pak Herman. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Ya. Pak Herman di mana nih posisinya? Di sekolah Singkawang, Prof. Oh, Singkawang. Ya, 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 ya. Pak Weli ada. Oke, terus Pak Jo ada ya? Pak Jo, halo Pak Jo. Hadir, Prof. Oh Siap. ya. Oke. Oke, jadi Izin tadi Prof. Weli hadir, Prof. ya, 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 sudah, sudah. Silakan ke kuliah keempat, kuliah keempat, Senin. Tanggal berapa ya sekarang? Nah, 9. Izin tanggal 9, Prof. 9 Maret 2026.
Tiga, absen nihil, alhamdulillah. Absen nihil. Sekarang eh, kita Pak siapa ya yang bisa kirim saya? Pak Jainul. Hadir, Prof. Siap hadir. Pak, saya tolong dikirim kembali yang rekap terakhir dari kuis. Ya, Terakhir. Oke, Prof. rekap terakhir dari kuis. Saya kirim kembali. Di repost ya, di sini di WA ini. Bapak Ibu sudah dihitung betulnya? Sudah, Prof. Udah, Prof. Sudah, Prof. Ini nunggu Pak Jainul. Baik, begitu. Tuh, rekapannya Pak. Rekapan Pak. Enggak, ini kirim juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah, berlebih itu. Rekapannya saja. Oh, rekapannya ya. Belum ya? Ya, itu. Yang 1, 2, 3, 4 itu. Jawaban kuis 1, 2, 3, 4. Good. Oke. Kopi. Baik, kalau begitu saya tulis di sini 5, 6, 7, 8. Pak John berapa? 3, 4, 2, 1 umpamanya. Saya 1200, Prof. 1, 2, 0, 0. Bu Siti Aminah? 3202. 2, 0, 2. Ibu Andina? 4400, Prof. 4, 0. 4400. Pak Jainul? 8902. Yang lain yang tidak bisa tolong di mic-nya di-mute dulu. 8902. 8902. Baik, Pak Hidayat? Saya Prof 8903. 0. Ibu Hamurti? Ibu Hamurti? Oh iya. Masih dok, masih Prof, masih buka-buka ini Prof. Masih hitung-hitung. Pak Herman? Saya Prof, izin 2413, Prof. 2, 4, 1, 3. Pak Anwar? Izin, Prof. 4235. 2, 3, 5. Nani? Izin Prof, 3324. 3, 2, 4. Pak Wedi? Izin Prof, kurang 2 kuis mau sedang saya rekap Prof. Izin 2 menit Prof untuk rekap. Pak Ilham? Pak Aco?
0535. 05 35. 3 5. Yang sebelumnya sudah lewat ya Pak ya. Yang sebelumnya lewat Bapak ya. Sebetulnya bisa diakali dengan cara nggak usah lihat jawabannya dulu Bapak. Jawab coba terus nanti betulnya berapa gitu. Itu hanya untuk kedisiplinan diri saja. Ya. Saya kan hanya membantu ya, mereka ini kan hanya membantu Bapak supaya oh ini sebetulnya yang jadi masalah apa gitu. Bu Nani apa yang kemarin yang 34 berapa? Yang 34 itu 32. 32 baik. Makasih, Prof. Baik. 2. Pak Oco nyoba ya yang kuis 1 2 nanti apa minta filenya dari Pak Yainul. Ya, Prof. Baik. Sekarang yang belum tadi belum Mbak Murti sudah belum? Belum selesai, Prof. Sementara Pak. Nah, itu. Baik. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita buka dulu dengan berdoa. Silakan Bapak Ibu. Ya, cukup. Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kuliah saya kan sudah direkam oleh mahasiswa, baik S2 maupun S3. Kalau secara substansi, sebetulnya yang membedakan S2 dan S3 itu kedalaman dan keluasannya. Ya, kedalaman dan keluasannya. Jadi sama-sama materinya, tapi telaahnya itu yang dilihat nanti kedalaman dan keluasannya, tidak ada masalah. Jadi kalau videonya yang ada dari S2 diputar saja tidak ada masalah. Setelah saya kumpul-kumpulkan itu ya bisa mencapai kira-kira 50 lebih sebetulnya sampai 60 ya. Tapi beberapa yang saya tinggal ada juga ya. Dan salah satu fungsi daripada video itu sebetulnya sudah lengkap ya. Kuliah saya sudah lengkap itu sebetulnya ya. Kalau dari diambil sana sini ya. Tinggal Bapak Ibu menyempatkan saja waktunya. Ya. Menyempatkan waktunya. Untuk apa? Mengkemistrikan, mensinkronkan, mendekatkan jarak. Ini sudah mulai tambah-tambah hasil dari kuis kan, ada yang menonjol sana, menambah, itu pertanda sudah mulai berkemistri dengan cara berpikir filsafat ya. Bapak Ibu saya sampaikan ya, Bapak Ibu di sini ingin saya sampaikan, jadi alatnya untuk berfilsafat itu memang bahasa analog. Ya. Bahasa analog itu lebih tinggi daripada kiasan. Kiasan itu lebih tinggi daripada perumpamaan. Nah, jadi lebih tinggi daripada padanan ya. Ya. Analog itu kesetaraan dua dunia pikiran. Misalnya kalau kita dalam filsafat, kalau kita bicara mengenai spiritual, itu satu dunia dengan hati. Jadi kalau kita mengatakan hati itu bisa bermakna doa, bisa bermakna spiritual, kan begitu. Karena memang ranahnya di situ. Dan kalau kita bicara dunia maka termasuk pikiran. Karena apa? Karena
pikiran tidak mampu menjangkau hati sepenuhnya. Sebagian kita memikirkan urusan dunia. Jadi itu beberapa sekalian, memang kesulitannya menjawab kuis-kuis itu karena saya menggunakan bahasa analog, kan begitu. Baik, ibu dan mas sekalian, mengenai video-video itu, ya juga beberapa memuat tentang kuis juga. Nah, silakan nanti diputar sehingga saling menunjang antara cermin kiri, cermin kanan begitu. Saya membuat kuis untuk men-trigger tugas-tugas, ya, dan untuk beberapa waktu yang berurutan itu ya baru kali ini saya membuat tugas yang seperti itu. Karena sudah akumulasi video yang sudah banyak, sehingga saya ingin memanfaatkan video itu sambil di waktu senggang Bapak Ibu ya, per minggunya ya bisa memutar video itu setara dengan perkuliahan, kan begitu, sehingga memperingan beban saya dan juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berinisiatif, beraktivitas, berfilsafat langsung. Misalnya 1 minggu 1 berarti kuliah kita kan 16 minggu, berarti 16 video yang diputar, kemudian 16 video yang dibuatkan kajiannya. Itu sudah saya tulis di keterangan tambahan ya. Itu minimal Bapak Ibu. Ya, itu minimal. Nah, selebihnya adalah untuk meraih poin, ya, untuk meraih poin. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah tune in ya, belajar filsafat melalui saya, itu semangat ya, 1 minggu 1 memutar video itu kurang kalau saya. Ya, kalau sudah tune in, bisa 2, juga bisa 3 setara. Cuma masalahnya kalau Bapak Ibu mengirimkan tugas 1 minggu 1 kajian, itu waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Karena saya harus mereview, harus mengoreksi, dan sepanjang kuliah saya belum pernah ada itu tugas yang tanpa review dan tanpa perbaikan. Selalu saya beri masukan bagaimana cara memperbaikinya, kan begitu. Jadi nggak usah kecil hati besok kalau saya review dan saya minta perbaikannya. Gitu. Biasanya saya bikin tabel, Pak Aco nanti perbaikannya apa, demikian seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya sekarang kan sudah kuliah keempat, berarti saya menganggap Bapak Ibu berhutang ya. Berhutang 4 tugas 3I. Ini sebetulnya tugasnya bisa dibuat tugas 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi karena ini satu rumpun, semuanya tentang kajian. Nah, maka saya menganggapnya bolehlah tugas 3 saja yang dijalankan I-nya gitu. Ya, yang dijalankan I-nya. Jika nanti ketika Bapak Ibu membuat kajian diberi nama 31, room 32, room 33 dan seterusnya. Sehingga minggu ini saya mengharap kalau bisa sudah bisa room 3 sampai 4 itu. Nah, karena apa? Karena segera saya mereview dan Bapak Ibu juga kalau ada kesalahan segera memperbaiki. Dan biasanya tugas-tugas itu memang langsung ya setelah kuliah dari sini begitu. Tapi karena sudah ada di video itu, saya ingin memanfaatkan video itu supaya bermanfaat lebih baik lagi. Sebagian saya upload sendiri, sebagian saya minta mahasiswa untuk menguploadnya, sebagian mahasiswa minta tolong temannya dan oleh temannya diberi iklan.
Itu di luar kemampuan saya ya, Mak. Kalau nanti ada yang beriklan maklum, bukan dari saya gitu. Ya. Nah, supaya saya bisa mereview ya tugas akhir tugas apa namanya I3 ini atau 3E ini, maka paling waktunya paling lama atau deadline-nya keseluruhannya itu ya 2 minggu sebelum kuliah berakhir. Nanti Bapak Ibu juga ada kesempatan memperbaikinya. Ya. Nah, tentu untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang penasaran dan menggebu-gebu, silakan sampai 40 ya. Kalau sudah sampai 40, saya menganggap ini tuntas lah ya. Dengan catatan kualitasnya dijaga. Nah, dalam rangka ikut menjaga kualitas, saya ikut memandu gitu, ikut memantau melalui kegiatan remedi nanti. Ya, remedinya ya saya koreksi, saya minta Bapak Ibu memperbaiki. Ya, gitu. Nggak usah ragu memperbaiki Bapak Ibu, ditulis saja, misalnya tugas 3.2 atau perbaikan, misalnya memperbaiki 2 kali ya nggak apa-apa, perbaikan 1, ya. Tugas 3.2 gitu ya. Perbaikan kedua tugas 3.4 misalnya, nggak ada masalah, yang penting ada komunikasinya begitu ya. Jadi setiap pengiriman dibuat title-nya ya, dibuat judulnya, jangan sampai hanya tidak dikasih sama sekali sehingga saya membingungkan saya begitu. Nah, mengenai kajian sendiri, kajian itu ya sebetulnya asal diputar, kemudian paham, kemudian diungkapkan kembali menurut menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri masing-masing. Nah, di dalam video itu ya kadang-kadang terpenggal-penggal. Nah, bukan merupakan suatu keutuhan ide, tetapi beberapa ide yang berjajar-jajar begitu. Nah, itu dimanfaatkan dengan tata tulis yang nanti oleh Bapak Ibu dikasih sub-sub, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mengenai tata tulisnya dibuat saintifik begitu, tetapi bukan yang sangat formal, bukan yang seperti proposal disertasi ya, bukan itu ya. Jadi tulisannya tulisan enak dibaca begitu ya, kayak tulisan nulis di koran ya gitulah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau ditambah referensi bagus, silakan, tidak masalah. Ya. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi semuanya sudah terkumpul semua video di situ. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, dan andai kata misalnya nih, andai kata ada yang wah saya Pak sudah bikin lebih 40 kajian. Nah, kemudian beberapa kali nggak masuk kuliah, terkurangi. Ya, karena kuliah ini aktivitas dan masuknya kuliah di sini termasuk aksiologi pilar ketiga, loh. Ya. Prof. Buat apa ya? Buat apa ahli ngebom tapi nggak punya moral? Kayak perang sekarang di sana ya. Kayak perang sekarang bom-boman itu dipertanyakan moral value-nya kan sebetulnya itu ya. Ya. Ini saya dengar dari tokoh paling utama yang perang di sana di televisi itu ya, menasehati tentaranya itu, satu kuat, 2 cerdas, 3 inisiatif, tapi nggak ada moralnya. Itu aja kepada prajuritnya, wah luar biasa itu kan, nggak ada moralnya sama sekali. Ya. Mendidiknya, mendoktrinnya kepada anak buahnya. Nah, oleh karena itu dari sisi kita tidak begitu ya, dari sisi yang filsafat ini, apalagi dari Indonesia, maka
Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau kita ya, maka kan saya katakan bahwa filsafat tergantung pikiran masing-masing, tergantung orangnya. Siapa yang berpikir? Hanya karena di Indonesia, negara yang berpancasila berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara Indonesia adalah beragama, maka adatnya berfilsafat di sini adalah berdasarkan ketuhanan, kan begitu, berdasarkan akidahnya masing-masing, agamanya kita masing-masing, dikuatkan dulu doanya. Sebab bagi orang ateis, karena dia tidak percaya agama, maka pikirannya melampaui agama, kan begitu. Kalau ada pertanyaan, Pak, apakah filsafat bisa melampaui agama? Bisa. Siapa itu? Kaum ateis, kan begitu. Di sini kan tidak ada ruang bagi kaum ateis di Indonesia. Maka berfilsafat di Indonesia tidak mungkin melampaui spiritualitas. Itu adabnya yang paling pokok itu, Mas sekalian. Baik, mengenai tugas, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tugas 3I nanti dijalankan begitu. Ini Prof, izin bertanya. Mari, monggo. Prof, untuk susunannya itu bentuk makalah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UNY atau kita tulisan lepas, Prof. Yang penting ada referensi. Ya, lepas saja, Pak. Nggak usah ketat. Itu enggak. Ini yang penting dibaca, Pak. Ya, Prof. Ya kayak tulisan Bapak Ibu kalau memuat di kolom Kompas misalnya gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak usah pakai terlalu formal. Ya, gitu. Spontan saja, ya spontan menulis gitu. Nanti misalnya lupa poin-poin, diputar lagi bagian tertentu di video itu. Oh ya ini terus begitu. Nah, Bapak Ibu melakukan sintesis dengan penjelasan saya. Sebagian mungkin menerima dari pendapat saya, sebagian mungkin bisa melengkapi, sebagian mungkin Bapak Ibu punya pendapat pembanding. Nah, begitu. Nah, silakan. Itu jadi namanya kajian kan seperti itu. Jadi sebetulnya ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan perbedaan. Pak Hidayat ini dosen matematika Pak ya. Perbedaan antara matematika murni dan filsafat ini sangat kontras ya. Kalau matematika dari banyak perkara yang diketahui, gitu. diketahui, maka menuju satu titik kesimpulan. Misalnya mencari X sama dengan 7 ketemunya misalnya. Tapi di dalam filsafat, ya justru dibalik. Diketahui 7, silakan uraikan. Oh 7 itu 5 tambah 2 boleh ya. 7 itu 12 kurangi 5 bisa. 7 itu 7 kali 1 dibagi 1 dan seterusnya. 7 bilangan ganjil dan seterusnya. Jadi 1 bisa menjadi 10 begitu kan. Karena apa? Karena yang ada dan yang mungkin ada itu adalah ikonik yang mewakili dunianya. Misalnya Pak Marsikit itu ikonik yang mewakili dunia Marsikit. Itu mau dideskripsikan, mau diuraikan, tidak akan pernah selesai dunia Pak Marsikit itu. Apakah pikirannya, apakah perasaannya, apakah fisiknya, apakah cita-citanya, apakah masa lampaunya, apakah pengalamannya, dan apakah karya-karyanya, dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai. Nah, itulah maka sebetulnya ya itu saya akan bikin ancer-ancer minimal sekali ya, minimal 2 halaman PDF. Itu kan sebetulnya sangat membatasi. Kalau mau itu kan minimal. Kalau mau dibuat 4, 5, 6 ya nggak ada masalah.
Yang penting Bapak Ibu bisa mengalir pikirannya dan bisa mencoba mengkonstruksi filsafatnya. Jadi ini kan kesempatan sebetulnya, diberi kesempatan untuk mengkonstruksi filsafatnya masing-masing, mumpung ada orang yang memantaunya seperti saya, kan seperti itu, yang menyediakan diri untuk membaca, kemudian nanti untuk betul-betulkan atau ikut memperbaiki. Dan sebetulnya filsafat itu kan olah pikir, dan olah pikir itu adalah diri kita masing-masing, diri Bapak masing-masing. Begitu Bapak. Jadi ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak Bapak Ibu, saya izin nambah pertanyaan Prof. Izin Prof. Boleh. Untuk Izin Prof, saya mau bertanya Prof. Jujur ini kuis yang saya kerjakan kenapa tidak pernah sebenarnya Pak? Saya jadi bingung padahal saya sudah juga berupaya, tapi itu sama Prof dengan yang kita alami, yang saya alami. Tidak ada pernah yang saya benar Pak Prof. Kemudian kedua Prof, pertanyaan saya, gimana ya caranya itu biar kita juga bisa seperti Prof, sekurang-kurangnya seperti teman yang lain ada benarnya. Saya itu tidak ada benarnya sama sekali setelah diperiksa. Kemudian saya takutnya Prof, nanti saya tidak dapat nilai sama Prof. Ketiga Prof, saya mau tanyakan Prof, ini videonya Prof kemarin sudah saya buka-buka, saya sudah putar-putar juga. Terus terkait dengan penjelasan Prof bahwa nanti kita untuk videonya kita kaji. Kajiannya itu di video itu berapa Prof? Adakah targetnya berapa video yang harus kita buat kajiannya atau kemampuan kita saja gitu? Makasih Prof. Petunjuknya sudah saya berikan Bu, petunjuk tambahan saya berikan, tolong dibaca. Tapi kalau Ibu mau bertanya, minimal Ibu membuat 16 video untuk dibuat kajian, itu minimal. Tapi kalau hanya membuat minimal, maka nilainya tidak maksimal. Gitu kan? Maka saya beri kesempatan Ibu untuk membuat poin. Setiap video kajian nilainya 4 poin. 4. Katakanlah kalau untuk mencapai nilai A untuk tugas ini, ya kan? Misalnya berapa? 80 atau 86 misalnya. Ya 86 bagi 4 itu berapa? Kan 20 lebih. Kan begitu kan? Ya. Kalau Ibu punya rasa senang, semangat dan sebagainya, bisa sampai 30, 40 sudah saya kasih bonus, sudah usah ngerjakan tugas akhir gitu. Ini pun Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan, sudah saya bebaskan dari ujian sisipan. Karena saya menganggap ini sudah merangkum ujian sisipan itu. Sehingga nanti terakhir tinggal satu terakhir, yaitu tugas akhir pengganti ujian. Kalau itu pakai jelas. Nah, itu sama saja juga bikin kajian, tapi kan sumbernya lain, persoalannya lain. Kan begitu. Nah, untuk kuis, makanya Bu, nanti ini saya beri kesempatan Bapak Ibu akan bertanya tentang kuis 1 sampai 8. Ya. Kumpulkan kuis 1 pilih 1, kuis 2 pilih 1, kuis 3 pilih 1, masing-masing kuis dipilih 1, ditulis di kertas, ya kuis berapa, nomor berapa, nanti begitu saya tunjuk, nanti langsung nanti dibacakan, nanti saya jawab, kan begitu. Nah, fungsi kuis ini Bu Amurti, ya, siap. Ibu betulnya 30 atau betulnya 25 atau betul 20 itu bermasalah Bu. Yang betul adalah Ibu itu nilainya 0. Ya, betul. Itu Pak. Karena pertanyaan saya itu adalah pertanyaan yang bagi Bapak Ibu semua adalah masih mungkin ada. Mungkin ada itu artinya belum diketahui. Belum pernah ketemu. Kan begitu. Nah, fungsi kuis ini tidak semata-mata pengambilan skor, walaupun di dalam penilaian siakat juga ada penilaian kuis gitu.
Tapi tidak semata-mata itu. Fungsinya antara lain adalah untuk mengadakan dari yang mungkin ada menjadi ada. Ya, menjadi ada itu adalah ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Adanya di dalam pikiran itu bisa melalui pendengaran, bisa melalui bacaan, membaca, menulis, menyentuh, meraba, dan seterusnya pakai panca indera. Kan begitu. Nah, kemudian setelah ada, baru kemudian didalamkan. Metode berfilsafat ada dua, Ibu Hamurti, yaitu diekstensikan, diluaskan, dan didalamkan, diintensifkan. Kan begitu. Nah, jawaban Ibu dan Bapak dan yang seperti itu adalah gap antara saya sebagai dosen dan Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Itu gap, jarak. Itulah perjuangan kita yang ingin kita dekatkan. Dengan cara apa? Dengan cara dikomunikasikan. Bapak Ibu bertanya, saya menjawabnya, saya menjelaskannya. Kan seperti itu. Nah, kalau Ibu Hamurti hanya betul nol, itu betul, ya, itu betul, hebat, gitu. Kan beda. Di kelas lain kan beda, dapat nol dimarahi, ya. Iya, makanya Pak Prof, saya juga heran. Kenapa tidak pernah saya benar-benar ini? Sekarang Ibu mulai pilih 8 dari 1 setiap kuis. Dan akan ditanyakan, nanti akan saya tunjuk begitu. Ya, siap Pak Prof. Makasih banyak. Bisa tunjuk secara bergilir, random juga boleh. Baik, kalau begitu sekarang mulai. Kalau mau direkam boleh, Bapak Ibu, silakan. Prof, ada lagi yang mau kita tanyakan, Prof? Boleh, Pak Willy, silakan. Menurut Prof itu pada tanggal 6 Maret kemarin, itu Prof Masikit itu confirm ke kita, memberi pencerahan bagi kita, kalau kajian filsafat itu di atas kajian kuantitatif dan kualitatif, Prof. Nah, yang membuat saya tidak bisa tidur malam-malam itu, Prof, kalau di kuantitatif kualitatif itu kan ada struktur nih, Prof, ada runtutan. Seperti pada kita observasi, dokumentasi, kita wawancara, gitu, Prof. Nah, sedangkan filsafat itu kan dialektika, kan betul, Prof. Mungkin kita bisa kasih pencerahan, Prof. Di mana distingsi filsafat yang membuat filsafat itu melampaui tidak hanya kuantitatif, bahkan kualitatif pun masih melampaui dari dua kajian itu, Prof. Itu begini, Pak. Itu mengandung maksud bahwa filsafat dapat menggunakan data kuantitatif, dapat menggunakan pendekatan kualitatif, tapi itu tidak cukup. Di situ ada metafisik, di situ ada isomorfis. Nanti di dalam video saya ada judulnya isomorfis. Isomorfis itu sebetulnya analogi, bahasa analog. Analog apa? Sebetulnya analog antar dunia. Sebetulnya kita itu analog. Analog terhadap apa? Terhadap semua yang ada dan yang mungkin ada secara filsafat. Bisa dicari analoginya. Sebab apa? Semua yang ada dan yang mungkin ada, unsur dasarnya adalah wadah dan isi. Selesai. Maka sebetulnya kita beranalogi, saya beranalogi dengan Pak Willy. Kita semua saling beranalogi. Dan kita beranalogi dengan dunia. Kita beranalogi dengan Donald Trump. Kita beranalogi dengan Khamenei. Ya. Kita beranalogi dengan tokoh-tokoh dunia. Kita juga beranalogi dengan ruang angkasa. Kan begitu. Kenapa? Esensinya tetap sama. Whatever apapun yang ada dan yang mungkin ada, komponennya adalah wadah dan isi. Kan begitu. Tidak mungkin. Gitu. Nah, maka alatnya bahasa analog. Maka rumahnya filsafat adalah bahasa. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa berfilsafat. Kan begitu. Maka
paling dekat dengan filsafat. Satu itu bahasa, dua spiritualisme, ketiga matematika. Itu yang paling dekat dengan kajian filsafat. Baik, kalau begitu sekarang silakan. Oke, Prof. Terima kasih. Pak John, mau tanya nomor berapa, kuis apa, tentang apa, dibaca lengkap. Jangan lama-lama. Iya, Prof. Kuis yang kelima, Prof. Nomor 28. Lulus sama dengan menembus RW. Maksudnya itu, Prof. Menembus ruang dan waktu. Oh, ruang dan waktu ya, Prof. Oh, Jadi Ibu dan Bapak sekalian, itu Prof. pemantik saja. Pemantik saya bisa masuk untuk Bapak Ibu berpikir, kemudian kita menjelaskan. Sebetulnya menembus ruang dan waktu itu tidak hanya lulus saja, wisuda juga, naik kelas, pernikahan, ya, kelahiran, bahkan kematian, bahkan ternyata setiap yang ada dan yang mungkin ada itu adalah menembus ruang dan waktu. Apa artinya? Menembus ruang dan waktu itu adalah mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan itu separuh daripada filsafat. Sebab separuh yang lain adalah tidak mengalami perubahan atau bersifat tetap. Awal daripada filsafat zaman Yunani, tokohnya Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu bersifat tetap. Kemudian muncul tokoh yang kedua, Heraklitos, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu berubah. Kedua tokoh itu saling bertentangan dan sampai sekarang, sampai akhir zaman, tetap ada unsurnya. Maka orang bijak sekarang dalam berfilsafat tinggal mengatakan, oh yang tetap apanya, yang berubah apanya. Pak Marsigit yang tetap adalah masa lalunya. Tidak bisa dirubah masa lalunya Pak Marsigit. Ya, apa saya bisa merubah? Ya enggak lah. Ya, masa lalu saya, ya, saya pernah ke sana, ke sini, ke situ, sekolah di sana, sekolah di sini, dan sebagainya. Kehidupan saya pernah ke pantai ini, pernah makan ini. Apa bisa dirubah? Jadi takdirnya itulah yang tidak bisa dirubah. Ya. Nah juga, misalnya, kemudian adalah apanya yang berubah? Apanya yang berubah? Yang berubah ialah yang terikat, yang terkait dengan perubahan waktu. Betul? Yang terikat dengan perubahan waktu ialah realitas. Maka realitas atau kenyataan itu terikat oleh waktu. Karena terikat oleh waktu, maka tidak ada realitas yang tetap. Semua realitas adalah berubah. Pak Marsigit sebagai realitas, maka Pak Marsigit yang tadi beda dengan Pak Marsigit yang sekarang. Pak Marsigit yang sekarang beda dengan Pak Marsigit yang nanti. Itulah sebabnya sebenar-benar orang tidak mampu menunjuk orang lain. Tidak mampu menunjuk diriku sendiri. Sebab ini Pak Marsigit, baru belum selesai aku menunjuk, Pak Marsigit sudah bergeser dari yang tadi menjadi sekarang. Yang tadi mah masih sehat. Ya. Ya. Sekarang sudah mulai lemas. Karena puasa. Nah, beda. Kan begitu. Nah, gitu. Jadi hukum itu tetap ada. Nah, di dalam filsafat kemudian alirannya yang tetap ternyata naik ke pikiran. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetap awal zaman, akhir zaman 2 tambah 2 ya sama dengan 4. Kan begitu. Maka di realita
Tidak ada itu hanya ada di dalam pikiran. Di dalam realita 2 tambah 3 sama dengan 5 itu salah. Sebab di dalam realita 2 tambah 3 sama dengan 5, ya, itu bisa 2-nya beda, 3-nya beda dengan yang dipikirkan, 5-nya beda. Misalnya apa? 2 pensel ditambah 3 buku, apa sama dengan 5 pensel? Kan salah. Apa sama dengan 5 buku? Kan salah. Kan begitu. Nah, itu realita. Jadi, kemudian yang tetap adalah idealis. Yang berubah adalah realis. Dan yang tetap idealis naik ke atas adalah kuasa Tuhan. Kan begitu. Itu Pak John, mana Pak John tadi? Ya, Pak John tadi tanya apa? Malah pertanyaannya saya lupa. Itu pertanyaannya tadi, Prof, yang lulus sama dengan menembus ruang dan waktu. Jangankan lulus, sebuah batu pun menembus ruang dan waktu. Kalau Bapak Ibu ya menulis tulisan tanda di sebuah batu, misalnya kemarin hari Minggu, ya, hari Sabtu, ya, hari Sabtu nulis, ya hari Minggu misalnya nulis tanda di batu gitu. Nah, kemudian sekarang tanya, ada batu besar. Maka bisa ditanya, kapan dan di mana? Kapan itu artinya waktu. Di mana itu artinya ruang. Kan gitu kan? Loh, batunya bersih. Nggak ada coretan sama sekali. Bapak lihatnya kapan? Sabtu. Oh, Sabtu ya. Hari Minggu ada wisatawan, rombongan. Pada coret-coret di batu itu. Sekarang lihat, mana batunya? Oh, di sana tetap toh? Ya. Nah, kemudian ternyata sudah dicoret-coret. Nah, batunya itu sudah berubah. Ruangnya kan tetap, Pak. Iya, hari Sabtu hujan. Ya. Hari Minggu terang. Hari Sabtu batunya dingin. Hari Minggu batunya panas. Ruangan di dalam itu sudah berubah. Maka kalau kita mau cermat, tidaklah ada sesuatu yang ada dan mungkin ada itu bersifat tetap di dalam realitanya. Dia hanya tetap di dalam idealitasnya atau di dalam pikiran. Baik. Maka semuanya itu menembus ruang dan waktu. Jangankan wisuda, ya. Pak Marsikit menembus ruang dan waktu. Semua peristiwa menembus ruang dan waktu. Baik, untuk berikutnya Pak Aco silakan, Pak Aco. Ya, terima kasih, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa filsafat itu ada keterkaitan dengan level-level pemaknaan, misalkan analogi, kiasan, dan perumpamaan. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan kuis 5 ini. Pada kuis 5 ada nomor 1 dan 2 itu. Ini terkait dengan hal-hal yang bersifat metafisik, Prof. Kalau disebutkan, mimpi. Ya, mimpi. Mimpi itu? Mimpi bermakna fiksi, kemudian sadar itu intuisi. Nah, kedua makna ini sesungguhnya berada pada konteks abstrak ya. Satu dulu Pak. Makna mimpi adalah fiksi. Jadi begini Pak, pertanyaan-pertanyaan saya itu endingnya ke filsafat. Kenapa mimpi itu fiksi? Karena endingnya ada filsafat fiksionisme. Prof, pertanyaan saya begini, Prof. Kalau mimpi dulu ya. Maka mimpi itu adalah
fiksi. Tapi kalau sudah masuk ke filsafat fiksionisme, di dalam fiksionisme tidak hanya mimpi saja. Gitu? Matematika itu adalah fiksi. Kenapa? Karena matematika itu adalah ilmu tentang pengandaian. Nah, jadi fiksi itu ya adalah menggambarkan sesuatu kegiatan berpikir rasionalisme yang ada di atas pikiran kita. Jadi skeptisisme juga dekat-dekat dengan fiksi. Maka René Descartes itu membuat filsafatnya itu rasionalisme berdasarkan mimpi. Maka rasionalisme itu dekat sekali, satu berkemistri dengan fiksi, kan begitu. Nah, sebagian intuisi juga fiksi. Nah, bagaimana yang non fiksi? Non fiksi adalah satu separuh dunia ini adalah yang ada di bawah, yaitu dunia realitas. Dunia realitas itu non fiksi, kan begitu. Dunia realitas itu non fiksi. Itu Pak, dari jawaban saya. Terus yang kedua tadi apa? Oh yes, itu ya, jawaban Prof sudah bagus, sudah masuk Prof. Saya paham. Maksudnya korelasi antara fiksi itu sebagai pemaknaan dari mimpi, di mana perolehan mimpi ini adalah suatu proses yang terjadi ketika seseorang itu di luar kesadarannya. Ya. Sementara Tapi proses bisa begini Pak, maka ada cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang hanya berdasar pada pengandaian. Kan begitu. Pengandaian, andai kata saja. Sekarang banyak sekali beredar di medsos-medsos itu pakai ilustrasi itu. Mengandaikan. Oh. Nanti dimasukkan ke dalam program AI sudah jadi cerita, ditayangkan sudah banyak yang lain. Gitu. Nah, gitu kan. Jadi ternyata itu isinya AI gitu. Nah, kan begitu. Nah, maka cerita fiksi, cerita yang hanya berdasarkan pengandaian. Maka matematika itu ilmu fiksi. Kan begitu. Tadi menyinggung yang intuisi, Pak Aco nomor berapa tadi? Yang intuisi? Nomor 2, Prof. Apa di situ bunyinya? Ya, terkait dengan tadi saya lihat 1 dengan 2 itu kalau mimpi itu kan fiksi ya, kemudian sadar itu intuisi. Begini Pak. Ini agak beda. Intuisi itu agak jauh dengan fiksi. Ya. Intuisi agak jauh. Tapi semua fiksi itu menggunakan intuisi. Ya, tapi problemnya agak beda. Kalau intuisi, ya, ini suatu jenis pengetahuan, tapi pengetahuan yang tidak berdasar. Sudah saya terangkan toh, pengetahuan yang berdasar dan tidak berdasar minggu yang lalu. Sudah belum Pak Beli? Ingat nggak? Apakah saya sudah menerangkan pengetahuan yang berlandaskan dan yang tidak berlandaskan? Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, Bu Amiti terutama, kalau ingin bisa filsafat harus fokus Bu. Kalau pikiran tidak fokus, nggak akan bisa. Maka di sini nggak usah ditulis, direkam saja. Dan di sini dengan saya berhadapan dengan saya berpikir. Selain itu tidak, nah gitu. Sehingga nanti filsafatnya jalan. Ya. Bu Amurti ya, fokus Bu. Ya. Jadi ilmu Prof, saya fokus Prof. Sambil nulis ini. Ibu jangan nulis. Itu sudah salah jalan belajar filsafat. Ibu jangan mengejar jawaban. Sudah saya katakan, jawabannya itu bagus. Ibu jangan bercita-cita memperoleh nilai kuis itu 20, jangan.
Itu Iya, satu. ya Prof, makasih. Itu tidak boleh dihafalkan, ya. Tapi Ya, untuk refleksi dan untuk direnungkan, gitu. Makanya kan ketahuan siapa yang tidak fokus, kan begitu kan. Nah, makanya ini tolong didengarkan baik-baik, Bu. Ilmu ada dua, ya, yaitu ilmu yang berawalan dan ilmu yang tidak berawalan. Ilmu yang berawalan itu misalnya diawali dengan definisi matematika. Matematika walaupun fiksi, tapi dia adalah ilmu yang berawalan. Jadi fiksi itu termasuk ilmu. Matematika itu adalah ilmu fiksi yang diawali dengan awalan. Ada permulaannya. Nah, awalan daripada matematika itu apa? Definisi. Nah, kenapa orang bisa membuat definisi? Ada awalannya lagi, yaitu asumsi. Asumsi. Nah, asumsi dari mana? Dari kesepakatan. Jadi awalan daripada ilmu adalah kesepakatan, asumsi, dan definisi. Itu matematika. Itu disebut ilmu yang bersifat berfilsafat fondasionalisme. Ilmu yang berawalan atau ilmu yang berdasar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang fondasionalisme itu banyak sekali. Misalnya rumah tangga. Landasan daripada rumah tangga adalah pernikahan. Berarti rumah tangga itu adalah fondasionalisme. Ya. Kemudian ada lagi ilmu tentang permulaan, misalnya agama atau ibadah. Awalan daripada agama atau ibadah adalah keyakinan. Landasan daripada agama itu keyakinan. Maka agama itu adalah dilihat dari sisi ilmunya, itu adalah fondasionalisme. Tapi ada pengetahuan atau ilmu yang tidak punya permulaan. Ini sudah saya terangkan Pak Weli minggu yang lalu, belum? Sebagian sampun Prof yang minggu kemarin terkait dengan wajah sama isi. Yaitu misalnya pengetahuan kita, ya toh? Kita tidak bisa. Jadi cinta itu ada dua aspek. Cinta sebagai pengetahuan dan cinta sebagai kepemilikan. Mengetahui belum tentu memiliki. Memiliki belum tentu mengetahui. Betul? Semua Bapak Ibu mengetahui, mengerti apa arti cinta. Betul? Tapi pertanyaannya ialah sejak kapan, oleh siapa? Tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menjawabnya. Kan begitu. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu memperolehnya dari pengalaman. Dan pengalaman itu tidak diingat. Sejak kapan Ibu mengerti konsep cinta? Bukan memiliki, mengerti. Nah, maka gitu loh. Itu dikatakan pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang tidak pakai awalan. Gitu? Yang tidak pakai awalan atau dikatakan anti fondasionalisme. Itu filsafatnya. Kan begitu. Itu intuisi, Pak. Jadi intuisi berdasarkan pengalaman. Dalam kehidupan kita, ilmu-ilmu formal yang kita pakai hanya 5% kurang, Pak. 95% kita itu hidup bergelimang dengan intuisi. Intuisi yang paling besar dan yang paling pokok adalah intuisi ruang dan waktu. Bapak Ibu semuanya tanda itu sehat. Sebab apa? Bapak Ibu bisa masuk jam 2. Berarti Bapak Ibu masih
bisa membedakan waktu. Beda antara jam 2 dan jam 7. Berarti intuisi waktu Bapak Ibu sehat. Dan Bapak Ibu juga sehat dalam intuisi ruang. Karena apa? Tidak salah zoom. Nah, berarti alhamdulillah kita ini berinteraksi di antara orang-orang yang masih terjaga, masih sehat, intuisi ruang dan waktunya. Dan itu modal dasar untuk kehidupan kita. Nah, begitu. Tapi ada yang terganggu, pernah. Aku juga pernah terganggu. Gitu. Dulu waktu mau kuliah di London, saya naik pesawat, serasa ke timur terus. Seakan-akan melalui atas Papua terus ke Pasifik sana. Padahal itu salah. Kenapa? Karena aku bingung di Bandara Suta. Karena Bandara Soekarno-Hatta itu kan warungnya luas banget. Apa mukanya, halamannya kan melengkung melebar. Jadi enggak identitas kiblat utara selatan tuh hilang. Nah, udah. Saya kebingungan berorientasi. Saya di situ rusak intuisi ruangnya. Sampai di Inggris terus bingung terus. Sehingga saya tidak kerasan ingin cepat-cepat selesai kuliah. Sehingga saya kuliahnya lulus paling duluan di antara rombongan 6 orang itu. Karena aku nggak kerasan di sana. Karena apa? Karena aku bingung arah utara selatan. Itu salah satu manfaatnya kan gitu. Sama saja istri saya sampai sekarang karena dia dulunya bukan orang Jogja loh. Di Jogja juga bingung sampai sekarang, nggak ngerti arah utara selatan, ngertinya ada kiri kanan gitu. Kalau ditanya, kok sebelah utara mana? Mikir dulu. Apa ada rugi? Oh, banyak ruginya. Orang bingung ruang itu banyak ruginya. Yang lain arisan sudah pada makan, kita baru datang. Pak, baru datang, aku bingung ya. Cari utara, muter-muter sudah sampai sana, balik lagi. Katanya ke utara, ternyata saya ke selatan. Nah, gitu. Ada ruginya. Orang yang itu berarti intuisinya terganggu. Yang paling bahaya dalam bidang pendidikan ialah kalau perilaku guru yang otoriter, gitu, itu merusak intuisi siswa. Itu yang paling berbahaya. Dan yang paling kejam yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda di Indonesia ialah merusak intuisi bangsa Indonesia. Turun temurun sampai sekarang masih ada. Makanya inovasi pendidikan sangat sulit dilakukan. Karena turun temurun hasil daripada penjajah Belanda. Begitu. Baik, untuk selanjutnya Bu Amurti mau tanya berapa, Bu? Mari, pertanyaan nomor berapa? Izin Prof, saya mau bertanya Prof, boleh? Boleh. Ya, izin. Saya mau bertanya Prof terkait penugasan yang kemarin, terkait apa makna hidup yang baik menurut ilmu filsafat. Terima kasih. Diulangi, Bu. Diulangi. Oke. Iya. Terkait penugasan kemarin, Prof. Misalnya di sana kan ada pertanyaan, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari salah satu itu, apa sih makna hidup yang baik menurut ilmu filsafat, begitu, Prof? Baik. Hidup yang baik menurut filsafat sesuai dengan makomnya. Makom spiritual sudah ada, ya, sudah ada sesuai dengan para pemuka-pemuka, ya, sesuai dengan kitab sucinya. Itu hidup yang baik di sana. Hidup yang baik secara filsafat dalam arti ilmu normatif ialah cerdas di dalam pikiran. Cerdasnya orang menurut filsafat ialah mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Bu Amurti sudah tahu belum bahwa Bu Amurti tidak tahu? Nah, itulah. Mau bertanya, Prof. Ya,
kecerdasan filsafat. Secara umum, karena bahasa analog, penjelasannya banyak. Yang lain ada penjelasannya. Sebaik-baik orang di dalam filsafat ialah orang yang sesuai dengan ruang dan waktunya. Sedangkan seburuk-buruk orang di dalam filsafat ialah orang yang tidak sesuai ruang dan waktunya. Memaksa itu adalah memaksa ruang dan waktu yang tidak sesuai. Maka segala macam pemaksaan itu menjadi buruk. Jadi pintar di dalam filsafat adalah yang sesuai ruang dan waktu, sedangkan bodoh di dalam filsafat kalau dia tidak sesuai ruang dan waktu. Sesuai ruang dan waktu dikatakan sopan santun. Tidak sesuai ruang dan waktu dikatakan tidak sopan santun. Maka ilmu yang tertinggi secara filsafat adalah sopan santun itu sendiri. Atau adab. Ilmunya adab adalah epistemologi. Kan begitu. Dia adalah epistemologi kalau tanpa ontologi. Dia adalah ontologi kalau tidak ada aksiologi. Itulah filsafat, kan begitu. Jadi sopan santun itu identik dengan filsafat. Apa? Mempelajari tata cara, kan begitu, dan aturan-aturan. Ya, baik. Begitu Bu. Bu Siti Aminah, silakan. Saya Prof tadi bertanya Prof. Ya, Bu Siti Aminah, silakan. Ya. Bu Siti Aminah. Siap, Prof. Yang lain yang belum. Prof, saya mau tanya kuis 7, nomor 20. Kenapa makna bertengkar itu adalah romantis? Oh iya. Pokoknya yang mengandung emosi romantis. Bertengkar ya romantis, bercinta ya romantis, perang ya romantis, berkelahi ya romantis. Nah, menangis ya romantis. Filsafatnya adalah romantisisme. Kan begitu. Sekarang saling ngebom di sana Timur Tengah ya romantis itu. Ya, kalau ada yang emosi kan begitu. Nanti dilihat di Google itu definisi romantisisme itu apa. Baik, Pak Weli silakan Pak Weli. Mungkin siapa? Mau tanya di kuis nomor 5, Prof. Itu tentang balik sama siklik, Prof. Ya, baik. Di dalam filsafat itu ilmu yang tinggi. Semakin tinggi, semakin sedikit. Paling tinggi cuma satu, kuasa Tuhan. Maka di dalam kitab suci, itu bahasanya sedikit. Diksinya itu sedikit. Lebih banyak diksi-diksi di realita. Kalau lihat realita tuh di jalan-jalan ada ayam goreng, ya, ada bakso, bakwan. Di kitab suci nggak ada itu. Nah, itu tanda bahwa di realita itu lebih banyak bahasanya. Nah, karena itu sedikit, pertanyaannya apa tadi lupa. Yang konten di nomor 2 kuis 5, nomor 21 balik sama dengan siklik. Itu. Di dalam filsafat sementara dari para filsuf itu ada dua saja. Yang pertama lingkaran atau siklik, yang kedua adalah garis lurus. Tapi di dalam terjemahan dan tafsir-tafsir bukunya itu, ya, siklik itu apa? Yang penting tidak lurus, itu siklik. Jadi siklik itu bisa apa? Lengkung, bisa belok, bisa serong, bisa balik, gitu ya. Gitu loh Pak. Sebetulnya saya mau menjelaskan ini dengan pertanyaan itu, Bapak. Maka di mana itu posisi siklik dan linear di dalam metodologi hidup? Maka tadi kalau ada pertanyaan yang terbaik, hidup yang terbaik, gunakan metodologi yang terbaik. Metodologi yang terbaik
adalah metodologi yang dicontohkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Apa itu? Bumi berotasi pada porosnya, kemudian dia berevolusi mengelilingi matahari. Bentuknya adalah spiral. Maka di dalam kehidupan ada yang namanya spiral kehidupan. Spiral kehidupan itulah metode yang paling universal, yang paling dasar, yang meliputi, menyangkut semua metode yang ada di dunia. Bisa kita cari buktinya, bisa kita cari contohnya. Ya. Kalau di Jawa terjadilah istilah cokro manggilingan. Cokro itu lingkaran, manggilingan itu berputar. Lingkaran yang berputar, roda yang berjalan. Hidup itu seperti roda yang berjalan. Pak Marsigit itu setiap hari ke kampus. Ya, maka Pak Marsigit itu harus ada rotasi di dalam tubuhnya, peredaran darah, cairan tubuh dan seterusnya. Supaya apa? Supaya bisa pergi ke kampus, mengelilingi matahari. Matahari pekerjaannya Pak Marsigit itu ya kampus, kan begitu. Tiap hari muter lagi, tiap hari muter lagi, tiap hari muter lagi, kan begitu. Nah, itulah. Jadi kalau itu dipotong spiralnya, jadilah bentuk lingkaran. Jadilah metodologi pembelajaran di sekolah-sekolah, interaksi antara guru, siswa, guru, siswa, guru, siswa. Kan seperti itu. Dan yang ada dan yang mungkin ada tidak bisa terlepas dari metode itu. Maka kalau kita ingin memaksakan atau tidak memahaminya terlalu sayang, sebab kita menjalaninya setiap hari. Bapak Ibu berkeluarga, berhermeneutika dengan suami, dengan istri. Hermeneutika itu kalau ditranslate, diterjemahkan, maknanya ialah to translate and to be translated. Suami menerjemahkan istri, istri menerjemahkan suami. Kapan? Dulu, kemarin, sekarang, dan besok. Dan seterusnya. Berjalan itu. Kan begitu. Di dalam menerjemahkan kehidupan itu atau mengisi kehidupan itu, ada 3 komponen dalam setiap titik di lingkaran itu. Bapak Ibu sekarang ketemu dengan Bapak Ibu sekarang sedang dalam perjalanan spiral masing-masing. Dan spiral Bapak Ibu ketemu dengan spiral saya sehingga bisa berkomunikasi satu. Maka supaya hidup yang bagus dan bermakna ada 3 unsurnya. 1, unsur mengembang atau ekstensi. 2, unsur menyempit atau fokus. Dan ketiga, unsur reguler atau unsur sebagai rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Kan begitu. Fokus. Nggak mungkin. Kita tuh nggak akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak fokus. Maka Bu Hamurti tadi nulis itu tidak fokus. Maka tidak akan mendapatkan ilmu. Kan begitu. Karena sebenar-benar alat untuk belajar filsafat itu ada 2. Ekstensi dan intensi. Ekstensi luas diluas-luaskan, intensi didalam-dalamkan. Cuma tidak setiap orang mau dan mampu melakukannya. Kan begitu. Baik. Kita sampai jam berapa, Pak? Jam 3:20, Prof. Ya. Prof, saya satu, Prof. Bertanya, Prof. Baik, Bu Hamur, masih bertanya, silakan. Kuis di 8, Prof, nomor 29, Loyo, aksiologi. Oh iya, Loyo itu semangat atau tidak semangat. Semangat tidak semangat itu attitude. Attitude, sikap, nilai, value itu masuk aksiologi, Bu. Dan begitu. Baik, berikutnya adalah Pak Hidayat.
Baik, Prof. Izin, Prof. Di kuis 7 nomor 5, Prof. Makna dari belajar itu main mama ya, Prof. Maksudnya, Prof. My mama itu adalah mengadakan yang Mm-mm. ada menjadi ada. Oh gitu, Prof. Mengadakan yang menjadi ada. Oke. Mengadakan yang mungkin ada menjadi ada. Maka kuis itu menjadi sarana belajar bagi Bapak Ibu. Sebab sebelum ada kuis, Bapak Ibu nggak memikirkan sama sekali. Tapi setelah kuis, maka itu menjadi ada bagi Bapak Ibu. Setidaknya perlu kemudian didalami dengan tanya jawab semacam itu. Nah, berarti kita punya clue kata kunci ciptaan saya, my mama. Mengadakan ya, yang mungkin ada menjadi ada. Itulah hakikat belajar yang sebenar-benarnya belajar menurut filsafat. Gitu ya. Baik dengan cara mendengarkan, gitu. Lalu istri saya itu, gitu, dulu dia bisa berdoa, membaca doa macam-macam ya dari surat pendek itu hanya karena mendengarkan dari kakaknya yang diajari sama bapak. Lama-lama bisa sendiri, gitu. Nah, melalui pendengaran, hafal sendiri sampai sekarang bisa untuk ngajarin cucu. Doa-doa itu cuma mendengarkan, yang diajarinya malah kalah. Ini cuma mendengarkan saja lebih cepat gitu. Baik, Pak Anwar silakan. Izin Prof bertanya, kuis 7 nomor 34. Maaf, kuis 7 nomor 29 membayar itu sama dengan identik, Prof. Ya, membayar itu identik ya. Ya. Telur harganya 3.000. 3.000 itu setara dengan telur. Identik itu perpasangan korespondensi gitu. Nah, disamakan value-nya. Jadi telur itu harganya 3.000 disamakan identik gitu. Itu maksudnya. Baik, Pak Yainul. Kuis 7, Prof. Nomor 19. Sedih dari romantis adalah romantis. Gimana? Apa? Diulangi? Sedih dari romantis adalah romantis. Apa tadi? Di depan diulangi, Pak. Agak pelan-pelan. Sedih dari romantis adalah romantis. Sedih. Dibaca sedih. Ya, dibaca betul. Sedih. Saya nggak pernah pertanyaannya kok. Apa iya? Coba dicek. Setuju. Sedih yang kuis 7 nomor 19. Bentar. Kuis 7 nomor 19 saya cek dulu, Pak. Ya. Kuis 7 nomor. Oh iya. Bapak ngomongnya sedih dari romantis. Oh, ya tepat, Bapak. Sedih dari romantis adalah romantis. Bapak ngomongnya kayak gitu kan tidak sesuai. Ini Pak harus fix ya. Harus betul-betul satu diksi, nggak boleh kepleset. Ini bacanya bukan kayak gitu. Ini bacanya kenapa, Pak? Ya, makna dari sedih adalah romantis. Tadi kan sudah saya katakan yang memuat emosi. Segala yang memuat emosi itu adalah romantis. Bu Andina silakan, Bu. Izin Prof, untuk kuis 5 nomor 32, mengapa mancing sama dengan hoax? Apa mancing yang jujur? Hah? Apa mancing yang jujur? Ikan. Halo? Nanti kalau kamu dekat dengan saya, kamu sakit. Ya, kecilnya sakit, besar-besarnya kamu aku bunuh loh. Minggir sana, pergi sana.
Ya, orang mancing nipu-nipu dia. Kasih pakan kan, ini enak ini. Ujung-ujungnya apa? Untuk nangkap ikan dibunuh dia. Ah, itu namanya hoak. Ya, dan tak terkecuali seluruh dunia. Ya, dunia mancing apapun dimanapun nggak pernah terlepas dari kasus hoak itu. Apakah itu mancing hanya untuk bersenang-senang atau mancing hanya mancing untuk dimakan? Kan begitu. Nah, saya memberanikan diri mancing itu hoax karena berlaku umum dan universal di seluruh dunia dan tidak ada satupun yang terbebas. Berarti bisa dikatakan orang mancing itu hoax. Baik, Pak Ilham silakan. Pak Ilham lalu belum. Berarti Pak Anwar. Ini Pak Ilham ini konsentrasi. Ya, ini. Pak Anwar silakan. Oh, siap, Prof. Izin bertanya tentang ini apa? Aktif itu sama dengan vital. Mengapa aktif itu sama dengan vital? Ada di kuis 5, Prof. Ya. Baik. Ibu dan Pak sekalian, jadi yang sudah sesuai dengan yang sudah saya terangkan di video 1, jadi dunia fatal, dunia vital. Dunia vital itu adalah dunia masa depan. Dunia fatal adalah dunia masa lampau. Dunia masa lampau tidak bisa diubah lagi. Yang bisa diikhtiarkan, diusahakan, dipilih adalah masa depan. Bagaimana supaya bisa memilih? Ya dengan aktivitas bersifat aktif. Nah, di dalam metafisik aktif itu mengada, kan begitu, atau berproses. Maka orang-orang yang berproses adalah orang-orang yang vital, orang-orang yang sedang ngurusin masa depannya. Masa depan dalam arti yang luas, nanti, besok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Kan begitu. Kita itu, Bapak Ibu sekarang sedang aktif dengan saya, sebab sedang memanage masa depan. Baik minggu ini, bulan depan, dan seterusnya sampai akhir semester itu. Maka aktif itu adalah vital. Gitu. Baik, Pak Herman. Prof, izin mau confirm di lab, ada 4 mahasiswa yang mau confirm di lab, Pak. Gimana Pak? Yang jelas Pak. Yang nilai kuis Prof ada Muhamurti, kemudian Weli, Ilham Prof yang mau confirm. Saya perbaiki Pak. Saya perbaiki sebentar. Yang belum tadi ya. Oke. Gitu, Weli Prof. Sebentar. Pak Weli berapa? Weli 5955. 5955. 55. Bu Amurti? 0233. 2, 3, 3. Terus Pak Ilham? Izin Prof, 1011 Prof, izin Prof. Berapa? Pak Ilham berapa? Halo Pak Ilham? Jadi Prof, izin Prof. Speakernya kurang bagus Prof. Berapa? 101 Prof, ngapunten Prof. 101 baik. Oke Prof, matur nuwun Prof. Ya, baik. Jadi ini yang saya hapus ya. Gimana Pak Ibu? Waktunya habis? Masih? Ini sampun Prof. Baik Ibu dan Bapak sekalian, karena waktunya sudah
cukup. Ya, saya menunggu Bapak berutang tugas kalau menurut itu ya adalah kajian sudah sampai karena ini kuliah keempat. Kalau setara dengan perkuliahan berarti kajian room 3, 4. Sudah sampai kajian room 3, 4. Ya. Nah, saran saya ya kalau bisa 1 minggu 2 atau 3 gitu membuat kajian gitu. Ya, diputar sebentar, kemudian tulis sebentar, putar sebentar, tulis sebentar, sebentar saja. Paling ya menjelang berbuka ngabuburit ya, atau menjelang sahur gitu, gitu sementara. Baik, ibu dan bapak sekalian, saya mengucapkan selamat berjuang, tetap semangat. Ya, karena kendala kita adalah sebagai pembelajar dewasa itu kendalanya adalah tidak semangat. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap tetap semangat, ibu dan bapak sekalian, ya, dan bisa memanage waktu gitu ya. Baik, saya sifatnya adalah mensupport dan mendukung cita-cita ibu dan bapak sekalian melalui tugas saya. Kan begitu. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Disilakan Bapak Ibu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, Prof. Masih lama Bu Murti buka puasanya. Kan dari itu sudah dekat. Saya malu ditegur Pak Prof. Murti kuenya udah jadi. Itu Pak Herman tadi asik Mantap, itu Ibu lihat Murti. lihat Bu Murti, kue Bu Murti, kue virtual, jangan lupa kue virtual. Dibawakan nanti. Ini ya Allah, sama lu ditegur. Padahal saya itu serius baca itu kuis yang mana benar, kuis yang mana salah. Tenang Bu Murti, ada Bu Andina. Bu Andina itu muridnya